Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 7 yang bertugas sebagai kelompok penyaji materi kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Faikotul Jarti dengan NIM akhir 5069. Kemudian ada rekan saya, Nurlaini Umami dengan NIM akhir 5075. Kemudian ada Diana Aras dengan NIM akhir 5078. Dan yang terakhir, Rean Aminitus Estining Ardinata dengan NIM akhir 5082. Ada 4 subtopik atau pokok pembahasan pada materi kali ini. Nah, yang pertama adalah pengertian ragam media, bahan sisa, dan bahan alam. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak. Yang ketiga, cara mengembangkan kreativitas anak. Dan yang keempat, bahan alam sebagai alat bermain. 1. Pengertian ragam media bahan sisa dan bahan alam. Lalu selanjutnya media bahan sisa. Bahan sisa adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan lagi lalu dapat digunakan kembali menjadi barang baru sehingga mempunyai harga tinggi atau bernilai. Mungkin sebagian masyarakat melihat bahan sisa tidak dapat berguna lagi, kemudian dibuang, namun ternyata bahan sisa tersebut dapat digunakan menjadi bahan yang memiliki nilai guna daripada dibuang begitu saja. Sedangkan media bahan sisa adalah alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran menggunakan sesuatu yang tidak dapat digunakan lagi, lalu dapat digunakan kembali menjadi barang yang baru sehingga mempunyai harga tinggi atau bernilai. Menggunakan bahan sisa untuk alat dalam pembelajaran anak usia dini dapat membangun jiwa sosial anak untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Seorang pendidik juga dapat memanfaatkan penggunaan bahan sisa sebagai alat pengembangan motorik halus anak. Terhadap ragam media bahan sisa yang dapat ditemui di lingkungan sekitar kita, bahan yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yakni yang pertama majalah atau koran, lalu yang kedua kardus, yang ketiga kain perca atau kain sisa, yang keempat plastik, dan yang kelima busa atau styrofoam. Baik, yang selanjutnya adalah media bahan alam. Bahan alam sendiri memiliki arti bahan yang segala satunya didapatkan atau diperoleh dari alam. Untuk itu, pengertian dari media bahan alam adalah alat yang didapatkan atau diperoleh dari alam atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan kembali menjadi barang baru dan juga memiliki nilai yang tinggi dan juga berguna. Berbagai ragam media bahan alam yang dapat digunakan untuk media pembelajaran anak usia dini antara lain seperti bebatuan, ranting pohon atau kekayuan, daun kering, bambu, dan juga pelepah pisang. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak. Kreativitas dimiliki oleh setiap orang meskipun dalam derajat dan bentuk yang berbeda-beda. Kreativitas harus dipupuk dan ditingkatkan. Karena jika dibiarkan saja, maka bakat tidak akan berkembang, bahkan bisa terpendam dan tidak akan terwujud. Tumbuh dan berkembangnya kreasi diciptakan oleh individu, dipengaruhi oleh kebudayaan, serta dari masyarakat di mana individu itu hidup dan bekerja. Nah, tumbuh dan berkembangnya kreativitas dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama adalah karakter yang kuat, kecerdasan yang cukup, dan lingkungan kultural yang mendukung. Di sini Munandar menyebutkan bahwa perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari atau terdapat pada diri individu yang bersangkutan. Faktor ini meliputi keterbukaan, locus of control yang internal, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk kombinasi-kombinasi baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang bersangkutan. Nah, faktor-faktor ini antara lain meliputi keamanan dan psikologis, sarana atau fasilitas terhadap pandangan dan minat yang berbeda-beda, adanya penghargaan bagi orang yang kreatif, adanya waktu bebas yang cukup melakukan berbagai eksperimen dan kegiatan-kegiatan kreatif, dorongan untuk mengembangkan fantasi kognisi dan juga inisiatif serta penerimaan dan penghargaan terhadap individual. Selanjutnya, cara-cara mengembangkan kreativitas anak.
kreativitas anak usia dini adalah kreativitas alamiah yang dibawa dari sejak lahir dan merupakan kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, tidak biasa, dan sangat fleksibel dalam merespon dan mengembangkan pemikiran dan aktivitas. Kreativitas anak dapat dikembangkan dengan cara-cara di bawah ini, yaitu pertama dengan bermain. Bermain adalah awal dari perkembangan kreativitas, karena dalam kegiatan yang menyenangkan itu, anak dapat mengungkapkan gagasan-gagasan secara bebas dalam hubungan dengan lingkungan. Yang kedua, melatih kemampuan otak anak, yaitu kemampuan otak kanan dan kiri bisa bekerja dengan baik dan seimbang. Maka anak-anak tidak hanya akan berpeluang mendapatkan prestasi di bidang akademis saja, melainkan bisa meraih prestasi-prestasi di bidang yang lain, misalnya kesenian. Lalu ada berkreasi setiap hari. Kita bisa mengajarkan anak untuk membuat sesuatu yang kreatif, misalnya dengan menggambar, melipat kertas, bermain game, bermain permainan yang edukatif, bernyanyi, bercerita, dan masih banyak lagi. Lalu, beri anak pengalaman baru. Berikanlah waktu khusus untuk anak dengan mengajaknya ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi, seperti museum, kebun binatang, lalu taman rekreasi. Selanjutnya, meningkatkan perbendaharaan kata pada anak. Semakin tinggi perbendaharaan kata pada anak, maka seorang anak akan menjadi lebih mudah dan memahami sesuatu. Misalnya dengan kegiatan membaca dongeng. Lalu, melatih kemampuan mendengar anak. Misalnya dengan menggunakan tape atau loudspeaker. Alat-alat tersebut bisa digunakan untuk melatih kemampuan mendengar agar indera pendengar bisa terlatih dengan baik. Lebih baik kita sering mengajak anak untuk mendengarkan lagu atau cerita. Lalu sediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak, misalnya mainan bongkar pasang, balok susun, puzzle. Hal ini sangat merangsang proses berpikir dan kreativitas anak. Lalu selanjutnya, bahan alam sebagai alat bermain. Pengertian bahan alam sendiri yaitu segala jenis bahan yang tersedia di lingkungan kita yang berasal dari alam sekitar dan bukan merupakan ciptaan atau rekayasa dari manusia. Dalam pembelajaran anak usia dini atau taman kanak-kanak, media bahan alam adalah media yang berasal dari alam sekitar yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran terdiri dari berbagai macam jenis, dari media pembelajaran yang sederhana, murah, hingga media pembelajaran yang canggih dan mahal. Dari mulai rakitan pabrik hingga buatan tangan para guru itu sendiri. Bahkan, ada pula yang telah disediakan oleh alam di lingkungan sekitar kita yang dapat langsung digunakan sebagai media pembelajaran. Jenis bahan alam untuk bermain. Yang pertama, tanah, pasir, dan daun. Permainan pasir dan daun-daunan sangat digemari oleh anak taman kanak-kanak, sehingga anak dapat menerima informasi langsung tentang pembelajaran, karena alam dapat menyediakan banyak hal yang dapat dipelajari dari alam. Lalu yang kedua, bumbu-bumbu dapur. Mengenalkan berbagai bumbu dapur sangat berguna untuk perkembangan kognitif anak, di mana anak dapat belajar menggunakan seluruh panca inderanya untuk dapat mempelajari berbagai hal sehingga anak mendapat kesempatan belajar secara langsung dengan benda-benda yang konkret yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, tanaman palawija. Tanaman palawija merupakan tanaman yang berbentuk biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Lalu yang keempat, pohon-pohonan. Pohon-pohonan merupakan bahan alam yang banyak terdapat di lingkungan sekolah. Mengenalkan berbagai macam pohon-pohonan sangat bermanfaat untuk pembelajaran di taman kanak-kanak, karena anak dapat pengetahuan tentang berbagai macam pohon. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis permainan dengan bahan alam. Ada banyak hal yang dapat dimainkan oleh anak dengan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar. Di antaranya adalah bermain pasir. Pada saat anak mencampur pasir dengan air yang kemudian akan menjadi pasir basah dan dapat dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan imajinasi anak, di situ pengalaman anak akan bertambah. Selain itu, anak juga akan mengenal prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Bermain pasir ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan imajinasi anak saja, tetapi juga dapat memberi kesenangan tersendiri bagi diri anak.
Lalu yang selanjutnya ada jenis permainan biji-bijian. Jenis permainan biji-bijian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengenalkan kepada anak apa yang terjadi bila biji-bijian atau kacang itu direndam. Kemudian mengembangkan kegemaran pada pengetahuan alam, lalu mengembangkan pengetahuan bahasa anak, dan yang terakhir adalah mengembangkan spontanitas kemahiran hitung-menghitung anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa media bahan sisa adalah alat peraga yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Menggunakan sesuatu yang tidak dapat digunakan lagi lalu dapat digunakan kembali menjadi barang yang baru sehingga mempunyai harga tinggi atau bernilai. Menggunakan bahan sisa untuk alat dalam pembelajaran anak usia dini dapat membangun jiwa sosial anak untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, sedangkan media bahan alam adalah alat yang didapatkan dari alam atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan kembali menjadi barang baru dan mempunyai nilai tinggi serta berguna. Nah, kedua bahan tersebut bisa dikatakan mudah untuk dicari dan juga dibuat karena bisa kita temukan di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.